Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas hutang untuk kebutuhan dan hutang untuk keinginan. Kadang-kadang kita tidak dapat memprioritaskan untuk apa kita berhutang. Seperti saya dulu kadang-kadang salah. Hutang yang saya lakukan beberapa adalah untuk keinginan, bukan untuk kebutuhan. Padahal, kalau hutang yang kita lakukan untuk kebutuhan, itu resikonya akan lebih kecil buat kita. Hutang untuk kebutuhan misalnya, hutang untuk makan. Kita benar-benar tidak punya uang, kita tidak punya simpanan, sedangkan anak istri kita butuh makan, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk berhutang, karena kita memperjuangkan keluarga kita. Selain itu juga kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkan finansial tersebut. Tetapi dalam kondisi yang sulit, hutang untuk kebutuhan itu diperbolehkan. Contoh yang kedua, hutang untuk kesehatan. Misalkan anak kita sakit, kita tidak ada simpanan, anak udah demam tinggi, harus dibawa berobat, dan kita harus memperjuangkan kesehatan anak kita, itu diperbolehkan. Jadi, hutang yang diperbolehkan itu hutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting. Kadang orang berhutang dan bisa terlilit hutang itu karena hutang untuk keinginan. Hutang untuk keinginan adalah hutang yang kadang-kadang sesuatu hal yang tidak perlu atau kurang penting tetapi tetap dilakukan. Misalnya, kita sudah ada motornya tahun tua, tetapi motor itu masih bisa dipakai. Karena tetangga punya motor baru, karena yang lain punya motor baru, kita merasa malu, akhirnya kita ngutang untuk membeli kendaraan. Kita hanya membayar DP dan akhirnya kita mengangsur. Akhirnya kebutuhan untuk mengeluarkan finansial itu bertambah karena kita harus membayar cicilan. Karena kita memaksakan, kadang-kadang cicilan tidak tertutup. Kita menjadi pusing. Hutang untuk keinginan biasanya itu akan menyiksa diri sendiri. Jadi, baiknya kita jangan melakukan hutang untuk keinginan. Keinginan yang kedua, misalkan melihat tetangga umroh, tetangga jalan-jalan, tetangga flexing. Apabila kita kondisi ekonominya kurang bagus, tidak perlu kita melakukan hutang untuk flexing atau supaya dilihat orang. Karena nantinya kalau kita terlilit hutang, kita sendiri yang merasakannya. Kita sendiri yang akan pusing dan kita sendiri yang akan merasa gelisah, dikejar-kejar atau ditagih-tagih hutang. Jadi, hutang untuk keinginan itu tidak disarankan. Hiduplah sesuai dengan keadaan kita.
Tidak perlu kita melihat orang lain yang melakukan hal ini, yang melakukan hal itu. Apabila kita tidak mampu, sebaiknya kita menghindari utang untuk sesuatu yang kurang penting, yaitu untuk keinginan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.